Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya kalian anak semuanya? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan terus semangat dan terus berikan yang terbaik. Dan paling penting adalah ingat ya, dua karakter yang wajib ditanamkan kepada diri kalian masing-masing adalah jujur dan tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab apa? Misal tanggung jawab kepada diri kalian sendiri sebagai siswa, yaitu salah satunya adalah belajar, dan inti dari pembelajaran itu apa? Mengetahui ataupun mengetahui apa yang belum tahu dan mempelajari apa yang belum dipelajari. Dan yang paling penting adalah salah satu bukti tanggung jawab kalian kepada diri kalian sendiri adalah salah satunya adalah apa? Penugasan. Ya, jadi mesti ingatkan lagi, ketika ada tugas-tugas dari guru-guru, tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin dan dikumpulkan. Ya, karena kenapa? Itu menjadikan bukti kalian bahwa kalian adalah seorang siswa ataupun siswi yang sangat bertanggung jawab kepada diri kalian masing-masing. Baik, ya, misalnya tidak panjang lebar, langsung saja kepada poin utama dalam pembelajaran hari ini. Insya Allah adalah tentang simple past tense. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang grammar ataupun tata bahasa yang disebut dengan namanya simple past tense. Kalau kemarin atau di bulan sebelumnya itu kita pelajari tentang simple present tense. Nah, sekarang simple past tense. Mister, apa sih yang dimaksud dengan simple past tense? Jadi simple past tense itu di sini ada 3 kata, ada simple, past, dan tense. Ya, simple ya simple. Ya, past itu adalah kejadian atau di waktu lampau. Sedangkan tenses adalah tenses atau tense ya, atau tata bahasanya. Nah, jadi kalau kemarin, jadi kan waktu itu ada waktu itu ada tiga. Yang pertama ada simple present, simple past, simple future. Ya, ini yang baru kita pelajari atau SMP yang rencana akan kita pelajari. Simple present itu di waktu sekarang, ya. Simple past itu di waktu lampau, sedangkan simple future di waktu yang akan datang. Jadi simple present itu sesuatu yang dikerjakan di waktu sekarang, ataupun sesuatu yang dikerjakan setiap hari atau rutinitas. Sedangkan simple past tense itu sesuatu atau kejadian yang dilakukan di waktu lampau, kejadian yang dilakukan di waktu lampau, ya. Contoh, sebelum belajar bahasa Inggris kalian belajar apa sebelumnya, ya kan? Contoh lagi, kemarin kalian weekend kemana perginya? Oh, misal saya pergi ke Bandung, berarti I went to Bandung. Mister, sebelum belajar bahasa Inggris kalian belajar apa? What did you learn? Atau what did you study? What did you learn before English? I studied math, I studied civic, I studied sport. Nah, kan? Nah, jadi simple past tense ini digunakan ketika kalian mengatakan suatu kejadian di waktu lampau. Sedangkan simple future adalah suatu kejadian yang dilakukan di waktu yang akan datang atau perencanaan di waktu yang akan dilakukan. Contoh, setelah pelajaran bahasa Inggris kalian akan belajar apa? Setelah belajar bahasa Inggris, ya kan? Contoh lagi, what will you do after this? Atau what is your planning on the weekend? Apa sih rencana kamu di nanti akhir pekan? Nah, itu gunakan simple future. Nah, hari ini kita akan belajar namanya simple past tense, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya, pengertiannya adalah simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi di waktu lampau. Jadi simple past tense itu digunakan ya ketika kejadiannya di waktu lampau yang tadi bisa bilang. Kalimat tersebut biasanya ditandai. Nah, kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yang pertama ada yesterday, ago, this morning, dan ditempatkan pada akhir kalimat. Jadi ciri khas simple past tense itu di akhir kalimat biasanya keterangan waktunya diakhiri dengan kata yesterday, kemarin ya kan, ago, yang lalu, this morning, tadi pagi, ya, dan itu ditempatkan di waktu lampau. Last week, last month, last year, nah itu gunakan simple past tense. Paham ya? Jadi kalau ada kata yesterday, ago, this morning, last week, last month, last year, itu gunakan yang namanya simple past tense. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, Mister, rumus dalam simple past tense yaitu adalah yang pertama, perhatikan. Yang pertama subject verb to plus object plus bla bla bla. Kenapa Mister kosong-kosong itu apa? Itu digunakan untuk keterangan waktu atau adverb of time, ya.
Jadi simple past tense itu rumusnya semuanya menggunakan kata kerja kedua. Paham? Ya. Tapi ketika kalimat negatif itu gampang, nah. Tinggal subjek plus did plus not plus verb one plus object. Ya. Plus bla bla bla. Oke. Nah, khusus untuk kalimat negatif itu kembali ke kata kerja ke satu. Ingat, ketika kalimat negatif kembali ke kata kerja ke satu. Kenapa, Mister? Karena sudah ada kata yang namanya did. Ketika kalimat pertanyaan pun juga sama. Itu did-nya dikedepankan. Berarti did plus subjek plus kata kerja ke satu plus objek. Ya. Oke, paham ya? Nah, contohnya kita lihat kalimat positif. Kalau pergi kan ke satunya itu adalah go, keduanya adalah when, ketiganya adalah gone. Ing-nya adalah going. Nah, simple past tense karena menggunakan kata kerja kedua, berarti gunakan namanya when. Ya, kita lihat. Contoh, I went to Jakarta yesterday. Saya pergi ke Jakarta kemarin. Negatifnya berarti tinggal rubah I did not atau disingkat menjadi I didn't go to Jakarta yesterday. Oke, I didn't go to Jakarta yesterday. Kalau pertanyaannya, did you go to Jakarta yesterday? Apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin? Ya kan? Nah, ya, jadi bisa ingetin lagi, ketika penggunaan kata kerja kedua itu hanya digunakan untuk kalimat positif, sedangkan negatif dan interrogatif itu kembali ke kata kerja ke satu. Akan tetapi gunakan namanya did. Kenapa Mr. Did? Karena did itu adalah bentuk lampaunya dari do atau does. Jadi did itu adalah bentuk lampaunya dari do atau does. Jadi kesatunya adalah do, does, keduanya did, dan ketiganya adalah done, dan verb ing-nya adalah doing. Ya, ini rumus dasar dari simple past tense. Paham ya? Oke, nah kalau yang barusan itu adalah ketika ketemu dengan kata kerja. Oke, selain kata kerja gimana, Mister? Selain kata kerja, contoh kata sifat di sini ya. Kita lihat. Kalau kata sifat positifnya itu gunakan namanya was atau were. Oke? Was atau were. Bentuk kesatunya was atau bentuk kesatu to be-nya was were itu adalah is mr. Oke? Is mr, keduanya adalah was were, ketiganya adalah been, dan ing-nya adalah being. Oke? Paham? Jadi ketika kalian menemukan kata sifat ya, selain kata kerja itu gunakan yang namanya was atau were ya. Was itu subjeknya apa saja, Mister? Yaitu adalah I, he, she, it. Sedangkan were itu adalah you, we, they. Oke? Kalian bisa ditulis di dalam buku tulis catatan kalian. Suruh ulangi. Jadi kalau was itu subjeknya adalah I, he, she, it. Sedangkan were itu adalah you, we, they. Paham? Contoh, dalam kalimat positif. Subjek, was atau were plus kata sifat. Oke, negatifnya tinggal tambahkan not saja, nah. Kalau dalam ini tidak menggunakan did. Ya, did itu digunakan untuk kata kerja. Sedangkan kalau kata sifat itu tetap pakai gunakan yang namanya was atau were plus not plus kata sifat atau adjektif. Interrogatifnya gampang, was were plus subjek plus kata sifat. Contoh, she was slim. Oke, she was slim. Dia sangat atau dia slim, apa slim? Kurus, langsing. Ya, slim. Slim kan kata sifat. Nah, dia menggunakan she was. Kenapa pakai was? Karena dia subjeknya adalah she. Negatifnya berarti she was not slim. Ya, she was not slim. Pertanyaannya berarti was she slim? Apakah dia langsing? Itu, ya. Paham ya? Oke, jadi kalau kata kerja pakai kata kerja kedua ketika positif, kalau negatif dan interrogatif pakai did not plus kata kerja ke satu. Sedangkan kata sifat itu gunakan namanya was atau were. Paham semuanya? Oke, lanjut. Oke, nah ini contoh salah satu kata kerja atau bentuk kata kerja regular verb atau kata kerja yang beraturan. Kan ada dua, ada regular verb, ada irregular verbs. Kalau regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan itu gampang, nah. Tinggal tambahkan akhirannya, tambahkan d atau ed. Ya, D or ED. Oke, ketika kata kerja beraturan. Contoh yang pertama, kita lihat belajar, ada study, studied. Oh, sorry, maaf, itu kata kerja ketiganya double S ya, harusnya satu S-nya. Oke, study, studied, ya.
Biasanya dia kata kerja beraturan itu sama, kedua ketiganya sama. Yang kedua, smoke, smoke, smoke. Oke, yang ketiga, stay, stay, stay. Selanjutnya, hope, hope, hope. Cry, cried, cried. Beg, beg, beg. Accrue, accrue, accrued. Oke, kita lihat ya. Di sini ada beberapa kata kerja: study, belajar, smoke, merokok atau asap, ya, stay, tinggal, hope, apa hope? Berharap, ya, cry, menangis, beg, memohon, accrue, accrued, accrued, terjadi. Oke, jadi ketika kalian menemukan simple past tense atau keterangan waktunya di waktu lampau, itu gunakan semuanya menggunakan kata kerja kedua. Oke, ya, paham? Kayak cried, cried, cried. Beg, beg, beg. Oke, ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah kalau yang tadi adalah regular verb, nah sekarang bentuk irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang tidak beraturan. Kalau tadi gampang, tinggal tambahkan d atau ed akhirannya, ya. Contoh yang pertama ada cut, cut, cut atau memotong. Yang kedua, come, came, come. Oke, sambil ditirukan di rumah masing-masing ya. Come, came, come. Yang ketiga, drink, drank, drunk. Selanjutnya ada go, went, gone, pergi ya. Selanjutnya ada eat, ate, eaten, makan. Yang selanjutnya ada sing, sang, sang. Apa itu sing, sang, sang? Menyanyi, betul. Yang selanjutnya write, wrote, written. Apa itu write, wrote, written? Menulis ya. Nah, itu bentuk kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Nah, nanti bisa jadi next meeting atau pertemuan berikutnya kita akan memberikan beberapa contoh kata kerja beraturan ataupun tidak beraturan ya pada kalian semuanya. Oke. Nah, yang terakhir di slide terakhir ini nanti bentuk latihan, tapi ingat latihan ini kalau teman-teman semuanya atau anak-anakku sekalian semuanya, kalian memperhatikan video ini dari awal sampai akhir, ya. Nah, maka di akhir ini akan menemukan soal. Tapi ingat, soal ini nanti kalian kerjakan ketika pas pertemuan kedua. Oke, jadi untuk hari ini, ya, ketika di share video ini tidak ada penugasan sama sekali.